Baik, halo semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan laporan statistika berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Dampak Kenaikan Dolar Amerika Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Menggunakan Regresi Linear Sederhana. Di next slide. Jadi, adapun anggota-anggota dari kelompok 6 yaitu ada Akmal Ghozi Zafarani dengan NIM terakhir 104, lalu ada Muammar Faisal Fateh dengan NIM terakhir 139, Fahri Habibi dengan NIM 146, Fajri Al-Makasari dengan NIM 108, dan ada saya sendiri Muhammad Alif Hisham dengan NIM 136. Baik, kita mulai dari latar belakang. Di kenaikan nilai tukar dolar Amerika ini memicu lonjakan harga barang impor, teknologi hingga kebutuhan pokok. Hal ini secara langsung menekan daya beli dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Akibat kenaikan harga tersebut, masyarakat terpaksa lebih berhemat. Prioritas keuangan diubah dengan menekan pengeluaran non-esensial agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Nah, dari latar belakang tersebut, fokus utama kami adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh, bagaimana bentuk persamaan progresinya, lalu serta seberapa kuat hubungan dan tingkat pengaruh dari variabel persepsi dampak kenaikan dolar terhadap kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan nilai korelasi dan koefisien determinasi. Lalu ada diolah menggunakan Microsoft Excel dan divalidasi dengan IBM SPSS Statistics. Boleh di next. Baik, dari rumusan masalah kami menyusun masalah tersebut berbentuk pertanyaan, yaitu ada apakah persepsi dampak kenaikan dolar AS berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, lalu juga ada bagaimana persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antara persepsi dampak kenaikan dolar dan kondisi ekonomi masyarakat, dan lain-lainnya. Lalu tujuan kami meneliti ini untuk mengetahui pengaruh persepsi dampak kenaikan dolar Amerika terhadap kondisi ekonomi masyarakat, lalu juga menentukan persamaan regresi linear sederhana antara persepsi dampak kenaikan dolar dan kondisi ekonomi masyarakat, dan lain-lain juga. Boleh di next. Lalu kita masuk ke metode penelitian dan populasi dan sampel. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 106 responden sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan ketersediaan dan kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki persepsi terhadap dampak kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap kondisi ekonomi sehari-hari. Lalu penelitian ini baru bertujuan untuk mengukur pengaruh persepsi kenaikan dolar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan dolar ditandai dengan variabel X, lalu ada kondisi ekonomi masyarakat ditandai dengan variabel Y. Boleh di next. Lalu di sini skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5. Nah, untuk mengolah data secara kualitatif ini, kita menggunakan skala Likert dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Agar setiap jawaban responden dapat dikonversi menjadi skor numerik yang valid. Lalu ada data dan diagram pencar. Penelitian ini menggunakan pasangan data skor dari 106 responden untuk dianalisis dengan regresi linear sederhana. Nah, ada variabel X mewakili persepsi kenaikan dolar, lalu ada variabel Y juga kondisi ekonomi masyarakat. Nah, pola titik data ini bergerak ke arah kanan atas yang mengindikasikan adanya hubungan positif dan searah. Yang artinya, semakin tinggi skor persepsi dampak kenaikan dolar, maka skor kondisi ekonomi masyarakat juga semakin meningkat. Suaranya. Ya, baik, kita masuk ke bagian analisis manual. Pertama itu, kita akan menentukan komponen dasar dari 106 responden. Seperti yang terlihat di tabel sebelah kiri, kita telah mendapatkan total penjumlahan atau sigma dari X, Y hingga sigma X, Y. Jadi yang kedua itu menghitung rata-rata variabel X. Di sini kita dapatkan variabel X ini yaitu 25,08. Lalu kita yang ketiga menghitung rata-rata variabel Y. Di sini kita dapatkan 23,30 setelah dibulatkan. Jadi variabel X ini mengindikasikan dampak kenaikan dolar sebesar 25,08, sedangkan variabel Y ini mengkondisikan kondisi ekonomi masyarakat berada di angka 23,30. Boleh di next. Oke.
Setelah mendapatkan data yang tadi, kita masuk ke inti analisis, yaitu mencari nilai koefisiensi regresi menggunakan rumus yang ada gitu loh. Jadi kita mendapatkan nilai B di sini sebesar 0,789 dan nilai A sebagai konstanta itu 3,503. Lalu setelah itu kita masuk ke persamaan regresinya. Di sini terbentuklah persamaan regresi yang kita dapat, itu Y sama dengan 3,503 plus 0,789 X. Nah, lalu yang ketujuh itu menentukan nilai prediksi. Nah, nilai prediksi ini seperti apa? Jika kita ambil contoh data, pertama dengan nilai X sebesar 28, maka berdasarkan model ini kita dapat memprediksi nilai Y akan berada di angka 25,60. Perhitungan ini berlaku untuk memproyeksikan kecenderungan data di seluruh responden. Play the next. Oke. Lalu, itu dalam setiap model statistik ada selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Yang biasa kita sebut residual atau E. Jadi sebagai contoh pada data pertama didapatkan residualnya itu 4,39. Lalu untuk melihat seberapa besar penyimpangan nilai aktual terhadap garis regresi secara keseluruhan, kita menghitung standar error estimasi atau SEE. Hasilnya berikut adalah 3,153. Jadi semakin kecil angka ini, maka model prediksi kita sebenarnya semakin akurat dalam menggambarkan kondisi yang ada. Seperti itu. Boleh di next. Baik, kita masuk ke analisis variance dalam menghitung 3 komponen utama. Ya, pertama itu ada menghitung jumlah kuadrat total atau SST yang didapatkan itu sebesar 2574,334 setelah dibulatkan. Lalu yang kedua itu menghitung jumlah kuadrat galat atau variasi error. Itu kita dapatkan di sini setelah dibulatkan itu ada 1034,23. Lalu yang ketiga kita menghitung jumlah kuadrat regresi atau variasi regresi, yaitu selisih antara JKT dan juga JKG tadi yang telah dihitung. Nah, kita dapatkan selisihnya itu sebesar 1540,11 setelah dibulatkan. Nilai-nilai ini sangat krusial karena yang tadi itu menjadi dasar bagi kita menghitung sejauh mana variabel X maupun menjelaskan variabel Y melalui koefisien determinasi di slide berikutnya. Seperti itu ya. Jadi, kita next. 13 itu menghitung koefisien determinasi yang tadi saya sebutkan. Jadi dari perhitungannya itu kita dapatkan di angka 0,598 atau 59,83%. Artinya variabel persepsi dampak kenaikan dolar mampu menjelaskan variasi kondisi ekonomi masyarakat sebesar hampir 60%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Sedangkan untuk koefisien korelasi kita mendapatkan nilai di 0,773. Nah, menurut skala statistik, nilai ini berada pada rentang 0,600 hingga 0,799, yang berarti hubungan kedua variabel ini termasuk dalam kategori kuat. Boleh di next. Nah, setelah itu, untuk memastikan apakah model ini benar-benar layak digunakan, kita melakukan uji F, di mana berdasarkan tabel ANOVA yang kami buat secara manual, didapatkan nilai F hitung sebesar 154,869. Jika kita bandingkan dengan F total, jika kita bandingkan dengan F table itu 3,93, maka F hitung jauh lebih besar dengan tingkat signifikan kurang dari 0,001. Kita dapat menolak H0. Kesimpulannya, model regresi ini dinyatakan sangat signifikan dan layak digunakan. Boleh di next. Oke, selain uji secara keseluruhan, kita juga melakukan uji parsial atau uji T untuk melihat apakah variabel X benar-benar berpengaruh signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan T hitung sebesar 12,44 setelah dibulatkan. Nilai ini jauh melampaui T table yang hanya 1,98 setelah dibulatkan. Maka sekali lagi,
kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa persepsi dampak kenaikan dolar AS secara nyata dan signifikan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Boleh di next? Yap. Ini adalah interpretasi hasil analisis. Jadi pertama, hubungan kedua variabel itu bersifat positif, artinya setiap kenaikan persepsi dampak dolar akan diikuti oleh perubahan pada kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, setiap peningkatan satu satuan skor persepsi dampak dolar akan meningkatkan skor kondisi ekonomi sebesar 0,789. Dengan kekuatan hubungan yang kuat, yaitu nilai koefisien korelasi sebesar 0,773, dan model yang teruji secara signifikan melalui uji F dan uji T tadi, hasil ini menunjukkan bahwa faktor kenaikan dolar AS adalah indikator yang sangat penting bagi kondisi ekonomi masyarakat dalam model penelitian ini. Boleh di next. Selain itu, kita juga menggunakan SPSS untuk mengecek kembali perhitungan manual kita. Ini pertama scatter plotnya. Scatter plot variabel terikat dan skor total Y by variabel bebas dan skor total X. Pola titik data bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini mengonfirmasikan adanya hubungan linear positif antara persepsi kenaikan dolar, yaitu variabel X, dan kondisi ekonomi, yaitu variabel Y. Sehingga penggunaan model regresi linear sederhana sangat tepat. Lalu ada juga model summary dan ANOVA. Hubungan kedua variabel terbukti positif dan kuat dengan nilai korelasi R sebesar 0,773. Sebanyak 59,8% kondisi ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh persepsi kenaikan dolar AS dengan kuadratin R-nya. Sedangkan 40,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun tingkat kesalahan prediksi dari model ini yaitu standard error berada di angka 3,153. Lalu untuk ANOVA, model regresi terbukti signifikan dan layak digunakan untuk kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil uji ANOVA yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 154,869 dengan tingkat signifikan lebih kurang dari 0,001, jauh lebih kecil dari batas kriteria 0,05. Dan terakhir ada koefisien untuk diagram. Untuk tabel, berdasarkan tabel koefisien, persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 3,503 plus 0,789X. Pengaruh variabel X terbukti sangat signifikan dengan nilai T hitung sebesar 12,445 dan tingkat signifikan lebih kecil daripada 0,001. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis menggunakan SPS. Yang pertama adalah persamaan regresi linear sederhana berdasarkan hasil analisis menggunakan IBM SPSS statistik diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 3,503 ditambah 0,789X. Persamaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi dampak kenaikan dolar AS dan kondisi ekonomi masyarakat bersifat positif. Nilai koefisien regresi sebesar 0,789 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada persepsi dampak kenaikan dolar AS akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sebesar 0,789 satuan. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang diperoleh dari output SPSS adalah sebesar 0,598 atau setara dengan 59,8%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel persepsi dampak kenaikan dolar AS mampu menjelaskan 59,8% variasi yang terjadi pada kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan sisanya yaitu 40,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Berikutnya adalah nilai koefisien korelasi atau R. Dari hasil analisis diperoleh nilai R sebesar 0,773. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi dampak kenaikan dolar AS dan kondisi ekonomi masyarakat termasuk dalam kategori hubungan positif yang kuat.
Selanjutnya kami melakukan uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear sederhana ini layak digunakan berdasarkan output SPSS. Diperoleh nilai F sebesar 154.869 dengan nilai signifikan kurang dari 0,001. Sementara itu nilai F tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan DF1 sama dengan 1 dan DF2 sama dengan 104 adalah sebesar 3.932 karena F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan dan layak untuk menjelaskan pengaruh persepsi dampak kenaikan dolar AS terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya kami juga melakukan uji T yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel persepsi dampak kenaikan dolar AS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai T hitung sebesar 12.445 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nilai T tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan DF sama dengan 104 adalah sebesar 1983. Karena hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya persepsi dampak kenaikan dolar AS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan IBM SPSS statistik, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 3,503 ditambah 0,789X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa persepsi dampak kenaikan dolar AS memiliki pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Nilai R kuadrat sebesar 0,598 menunjukkan bahwa 59,8% variasi kondisi ekonomi masyarakat dapat dijelaskan oleh persepsi dampak kenaikan dolar AS. Nilai R sebesar 0,0773 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Hasil uji T dan uji F menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi dampak kenaikan dolar AS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kita akan ke pembahasan dari bab perhitungan dari manual dan SPSS-nya. Pertama itu kita ada perbandingan persamaan regresi. Berdasarkan hasil perhitungan manual yang diperoleh, persamaan regresi Y itu sama dengan 3,502906 ditambah 0,7892779X. Sedangkan hasil analisis yang menggunakan IBM SPSS statistik yaitu regresi Y sama dengan 3,503 ditambah 0,789X. Kedua persamaan tersebut menunjukkan hasil yang sama. Perbedaan yang terlihat itu hanya disebabkan oleh proses pembulatan angka desimal pada output SPSS. Lalu yang kedua itu ada signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output SPSS yang sudah kita hitung, diperoleh nilai T hitung sebesar 12,445 dan F hitung sebesar 154,869 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dampak kenaikan dolar AS berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Lalu yang ketiga ada besarnya pengaruh berdasarkan koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,598 atau 59,8% yang hampir mencapai 60%. Artinya, persepsi dampak kenaikan dolar AS mampu menjelaskan variasi kondisi ekonomi 40,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti atau di luar penelitian kami. Mungkin seperti tingkat pendapatan masing-masing atau kebiasaan konsumsi atau kebutuhan masing-masing dan faktor ekonomi lainnya. Lalu yang keempat ada kekuatan hubungan berdasarkan koefisien korelasi. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,773. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif yang kuat antar persepsi dampak kenaikan dolar dan kondisi ekonomi masyarakat. Karena nilai korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua variabel bersifat searah. Artinya semakin tinggi persepsi terhadap
dolar, maka semakin tinggi pula skor kondisi ekonomi masyarakat yang dirasakan. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut berada pada rentang 0,60 sampai 0,799. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut termasuk dengan kategori yang kuat. Lalu di sini juga ada parameter atau gambaran dari yang sudah kita buat dari manual hingga SPSS. Berdasarkan hasil analisisnya, seluruh perhitungan manual yang menghasilkan nilai konsisten dengan output SPSS. Artinya nilainya sama ya, mungkin hanya desimal aja yang beda. Perbedaan itu muncul karena angka desimal. Perbandingan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel yang di samping ini ya. Dan kita juga masuk ke bab 5 itu kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y 3,503 ditambah 0,789X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa persepsi dampak kenaikan dolar memiliki pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Yang artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel X akan meningkatkan juga variabel Y sebesar 0,789 satuan. Lalu ada juga hasil UJT yang menunjukkan nilai T hitung sebesar 12,445 dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,01. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka persepsi dampak dolar AS berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Lalu ada juga hasil uji F yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 154,869 dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,01 karena nilai F hitung lebih besar daripada F table sebesar 3,932 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang digunakan signifikan dan layak digunakan. Lalu yang keempat ada nilai koefisien determinasi yang sebesar 59,8%, yang artinya kondisi ekonomi masyarakat dapat dijelaskan oleh persepsi dampak kenaikan dolar AS. Sedangkan 40% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Yang kelima itu ada nilai koefisien korelasi sebesar 0,773 yang menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi dampak kenaikan dolar AS dan kondisi ekonomi masyarakat bersifat positif dan memiliki hubungan yang kuat. Dari hasil pertimbangan manual, nilai yang konsisten dengan output IBM SPSS statistik, perbedaan yang muncul hanya disebabkan oleh pembulatan angka desimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perhitungan sesuai dengan analisis. Ya mungkin itu saja. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang atau mungkin laporan atau presentasi yang kurang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.